Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 3. Aku Akbar. Aku Windy. Aku Chelsea. Aku Kai. Aku Diana. Dan kami dari kelompok 3 yang akan bahas design thinking dan hasil diskusi kami tentang dunia pendidikan. Nah, yuk kita lanjut ke bagian empathize yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Indi. Oke, thank you banget Bang Akbar. Em, di Empathize ini, kita bakal bahas tentang gimana sih pandangan dari kelompok 3 gitu ya, melihat pendidikan saat ini. Karena tema dari kelompok 3 itu membahas tentang pendidikan. Meskipun kita bakal bahas sedikit tentang pendidikan yang terjadi di Indonesia, tapi juga ada time specifically kita bahas apa yang terjadi di Sumatera Barat juga. Nah, kita langsung aja ke pembahasan empathize-nya. Dalam dunia pendidikan sekarang terdapat meskipun pendidikan di Indonesia ataupun spesifik di Sumatera Barat tidaklah terlalu buruk, namun terdapat banyak permasalahan yang juga memerlukan dukungan dan fasilitas yang memadai. Kayak contohnya, eh, kita tahu di sekitar tahun 2019, di awal 2020 ada sistem zonasi pertama kali di spesifiknya aku ngerasain di Sumatera Barat ya. Dan di sini kami melihat bahwa adanya ketidaksiapan sistem zonasi ini gitu loh. Karena contohnya banyaknya kita melihat bahwa sekolah-sekolah yang akreditasinya bagus, namun siswa yang seharusnya dapat memiliki fasilitas yang bagus juga mendapatkan gitu fasilitas yang baik, namun ternyata karena zonasi dia mendapatkan ke sekolah yang ternyata hmm, akreditasi sekolahnya masih rendah gitu loh. Jadi pemerintah sepertinya kurang melihat ke adanya kesamarataan atau gimana kondisi sekolah-sekolah yang ada di zonasi-zonasi tertentu. Dan juga ada kadang di suatu wilayah ada beberapa sekolah, ada satu dua sekolah, namun ternyata tidak ada sekolah di wilayah tersebut yang memiliki fasilitas ataupun akreditasi yang bagus. Kemudian eh, kurangnya kesiapan tenaga pendidik. Banyak sekali case yang terutama saya sendiri temui, apalagi di jurusan saya sekarang di hubungan internasional, jujur banget eh, SDM tenaga pendidik di dosen hubungan internasional itu sangat kurang sekali. Seperti oleh karena itu dampaknya banyaknya dosen yang tidak mampu mengampu semua mata kuliah yang dibebankan kepada beliau gitu loh. Terus itu secara garis besarnya juga kurangnya kesadaran generasi muda tentang kekerasan, di mana kita tahu isu-isu seperti bullying, kemudian kekerasan ataupun isu-isu apalagi di wilayah kampus gitu ya. Mungkin kita mengetahui ada isu kekerasan baik kekerasan seksual ataupun eh, diskriminasi lainnya dan juga kriminalitas lainnya, kurangnya kesadaran generasi untuk penanggulangan kekerasan gitu loh. Gimana seharusnya kita berada di suatu tempat menjaga keamanan diri kita sendiri, kemudian gimana action agar bisa menghentikan bullying atau semacam itu. Kemudian kurangnya pembelajaran karakter. Tentunya selain ilmu, kita juga butuh pendidikan karakter ya, karena di atas ilmu itu masih ada adab gitu ya. Tapi sekarang dari dulu sih maybe eh, lebih fokusnya pendidikan itu pada eh, untuk penanaman ilmu, pengetahuan, untuk menghafal pelajaran gitu loh, dibandingkan meskipun tetap ada pembelajaran karakter, tapi masih sepertinya di nomor dua kan, seperti itu ya. Kemudian ketidaksesuaian kurikulum, di mana saya melihat sebenarnya kita harus melakukan assessment atau evaluasi pendidikan di Indonesia, bahwa kebiasaan kita yang em, lebih ke mengajarkan guru mengajarkan siswanya untuk memorize atau mengingat atau hanya menghafal, kita mungkin bisa assessment itu bakal filtering through how teacher teach and how parents mengajari their kids gitu loh. Kayak contohnya lebih ke fokus ke critical thinking atau analyzing, terus mengubah
multiple choice menjadi open-ended question. Aku rasa itu akan merubah bagaimana cara siswa belajar dan juga bagaimana cara guru mengajarnya. Kemudian ada kurangnya kesempatan pengembangan diri. Nah, tentunya di balik akademik, banyak juga orang-orang yang tertarik akan hal-hal non-akademik, masih tertutup yang terutama di Sumatera Barat ya untuk mendapatkan info seminar ataupun apa yang mau kita dapatkan info beasiswa aja itu masih sulit gitu loh dapat infonya dari mana. Mungkin teman-teman yang ada di Pulau Jawa atau yang ada di luar Sumatera Barat itu lebih dahulu mendapatkan informasi mengenai adanya beasiswa ataupun fasilitas-fasilitas pengembangan diri lainnya. Mungkin itu aja sih dari aku untuk next pembahasan define-nya mungkin dilanjutin. Define. Ya, di define. Jadi permasalahan-permasalahan yang sudah disebut permasalahan atau keresahan yang sudah disebutkan tadi itu tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kayak kenapa sih terjadi permasalahan ini? Nah, dari hasil diskusi salah satunya itu karena kurangnya keterampilan individu dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Di mana kita tahu sekarang Indonesia telah memasuki era society 5.0, yang mana pada era ini antara teknologi dan manusia memiliki peranan yang sama gitu, di mana teknologi itu dihadirkan untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia atau masyarakat. Nah, tapi dengan hadirnya teknologi ini malah kebanyakan menghadirkan dampak negatif daripada dampak positif. Salah satunya itu adalah kehilangan kesadaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, terutama literasi digital, di mana generasi sekarang itu lebih berfokus ke hal-hal negatif yang ada di media sosial gitu. Sedangkan hal-hal negatif itu bisa membuat mereka itu terbentuk menjadi pribadi yang kurang baik hingga timbullah permasalahan-permasalahan yang tadi. Nah, literasi digital ini adalah suatu hal yang sangat penting dan menjadi kunci dalam beradaptasi dunia pendidikan pada abad ke-21, yang mana pada abad ke-21 ini terdapat 4 kreativitas yang sangat dituntut. Yang pertama itu keterampilan berpikir kritis, yang kedua keterampilan kreativitas, yang ketiga keterampilan berkomunikasi, dan yang keempat itu keterampilan berkolaborasi. Nah, menurut Bang Akbar nih, dari keresahan serta permasalahan yang sudah disebutkan tadi, yang sudah disebutkan oleh Indi dan juga Diana tadi, kira-kira apa sih Bang ide atau inovasi yang bisa dihadirkan untuk mengatasi keresahan dan permasalahan tersebut? Oke, nah tadi kita udah bahas empathize, kita udah bahas keresahan apa sih ada di dunia pendidikan, terus kita udah juga define. Sebenarnya tuh dunia pendidikan Indonesia, khususnya Sumatera Barat itu perlu apa? Kita tuh perlu apa dan kita tuh harus apa? Nah, untuk itu, untuk menjawab kita harus apa sebagai generasi muda dalam dunia pendidikan, setelah melihat berbagai keresahan yang terjadi, kita berdasarkan hasil diskusi kita di kelompok 3, kita memutuskan bahwasannya ada hal dasar yang perlu kita tingkatkan ketika kita akan melaksanakan ide-ide perubahan-perubahan baru berikutnya, yaitu di bidang kemampuan literasi. Nah, untuk meningkatkan kemampuan literasi digital, perlu adanya inovasi yang fokus pada kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda tentang pentingnya literasi digital. Nah, hal ini kita rumuskan karena di saat era sekarang ini, tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman sebelumnya, dijelaskan oleh Diana, dijelaskan oleh ini, bahwasanya ada kaitan-kaitan dengan abad ke-21, era Society 5.0, yang menuntut kita untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya perubahan teknologi yang kian hari juga kian cepat. Nah, kita di kelompok 3 akhirnya berdiskusi dan memutuskan bahwasannya idea yang tepat untuk mengatasi permasalahan dunia pendidikan adalah kemampuan dasar kita di bidang kemampuan literasi, khususnya literasi digital, karena adiran nanti ketika generasi muda sadar dan merasa aware dengan literasi digital, diharapkan kita jadi generasi muda yang lebih sadar akan manfaat dunia digital terhadap solusi terhadap permasalahan dalam dunia pendidikan tadi, mulai dari sistem zonasi yang mungkin masih belum maksimal, kurikulum kita yang mungkin belum sejalan dengan perubahan masyarakat, ada perubahan dunia, dan juga berbagai permasalahan-permasalahan lainnya dalam dunia pendidikan, dan diharapkan literasi digital ini jadi salah satu jalan untuk kita
batu baru untuk kita sebagai generasi muda untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan dunia pendidikan yang lebih maksimal dan lebih inklusif. Nah, kira-kira gimana ya prototipe kita dalam menjelaskan idea dari kelompok kita? Mungkin boleh nih Kak Kai atau Chelsea? Oke. Nah, jadi benar banget yang setelah disampaikan Akbar tadi. Jadi, setelah kami berdiskusi dari kelompok 3 itu memiliki beberapa prototipe yang sudah akan apa ya untuk sebagai gerakan perubahan bagi dunia pendidikan. Di mana untuk prototipe yang pertama itu tentang digital gitu. Nah, kenapa kaitannya kami selalu mengedepankan kemajuan digital? Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, sekarang itu memang dunia memang semakin canggih dan semua serba digital. Bayangkan kayak yang sebelumnya kayak teman-teman juga merasakan kan, yang dulunya semua serba masih manual dan sekarang tinggal scan barcode, yang semua-semuanya yang mulai dari uang jadi e-money, terus yang keperluan lainnya itu memang nggak bisa jauh dari yang namanya smartphone gitu. Nah, kami dari kelompok 3 itu memiliki prototipe yang pertama yaitu digitalisasi yang dapat membantu penanganan kasus kekerasan dalam pendidikan baik penanganan maupun pencegahan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, di dalam dunia pendidikan itu memang sangat erat dengan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal ataupun kekerasan seksual gitu. Nah, dengan era digitalisasi ini teman-teman bisa untuk speak up gitu di media sosial ataupun memberitahu dari satu wilayah ke wilayah lain itu dengan cepat. Informasi juga akan bekerja dengan cepat dan menyebar luas dengan cepat gitu. Nah, selanjutnya itu ada pelatihan digital yang mendalam diperlukan agar penerima manfaat dapat memanfaatkan teknologi dalam eksplorasi minat mereka. Nah, digital ini memang sangat erat banget dan lebih lagi manfaat digital teknologi ini dapat menggambarkan dan ekspresi bagi semua, di mana seorang YouTuber itu nggak terlalu minat loh gitu. Tapi sekarang bisa dilihat dari hasil beberapa survei itu kayak YouTuber itu banyak diminati dan salah satu itu gebrakan dalam digital. Nah, sebagai gambaran dari diskusi kami, latihan digital ini memang sangat penting dalam dunia pendidikan. Oke, mungkin dari aku sekian. Selanjutnya akan dijelaskan juga oleh Kak. Oke, jadi sebelumnya juga telah dijelasin ya sama Caksa bahwasanya beberapa prototipe yang kita diskusikan sebelumnya itu adalah digitalisasi dapat membantu penanganan dan juga pelatihan digital itu dapat memberikan manfaat. Nah, dua hal lainnya ataupun prototipe kami yaitu yang pertama seperti dunia digital ini harus menjadi mitra dalam proses pembelajaran. Mengapa demikian? Karena dunia digital sebagaimana kita ketahui merupakan bagian yang sangat integral ataupun yang sangat urgent untuk kita semua, apalagi pada masa saat ini gitu, termasuk dalam dunia pendidikan. Juga penting untuk mengintegrasikan teknologi digital sebagai mitra dalam proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa teknologi tadi harus digunakan nih untuk memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif, terutama sekali kepada siswa begitu. Jadi, siswa harus memiliki akses untuk mendapatkan berbagai referensi dan sumber daya online agar membantu mereka dalam proses belajar mengajar. Tidak hanya itu, yang keempat yaitu platform digital perlu hadir sebagai wadah inklusif untuk memfasilitasi akses penerima manfaat pendidikan. Nah, artinya apa? Dapat kita ketahui bahwasanya dengan platform digital itu mudah untuk diakses secara inklusif kepada semua
penerima manfaat pendidikan begitu. Ini mencakup dari bagaimana sih siswa itu dari berbagai macam latar belakang, tingkat kemampuan dan juga kebutuhan khusus. Jadi dengan hadirnya platform digital tadi dapat membantu bagaimana merancang serta mengoperasikan sedemikian rupa agar pendidikan yang didapatkan oleh peserta didik tadi dapat berjalan dengan baik begitu. Platform digital juga bisa menyediakan dukungan teknis ataupun bantuan aksesibilitas untuk siswa dengan kebutuhan khusus sehingga mereka juga dapat mengambil manfaat dari pengalaman pembelajaran digital. Mungkin hanya itu nih dari Kai, bisa dikembalikan lagi kepada Akbar. Oke, nah jadi tadi kita udah dengar empathize kita atau keresahan apa sih yang kita lihat di masyarakat tentang dunia pendidikan. Setelah itu kita juga bisa mendefine kita tuh dapat sebuah permasalahan apa gitu. Nah, dari permasalahan tadi itu kita muncul nih, kita udah lihat ide kita adalah dalam kenapa kita nggak fokus dalam menyelesaikan ide yang berhubungan dengan literasi, khususnya literasi digital. Nah, dan dari ide tadi muncul adalah beberapa 4 prototipe yang mungkin menjadi hasil diskusi kita yang menjadi 4 kegiatan atau 4 tujuan yang kedepannya menjadi perlu perhatian khusus untuk kita agar pendidikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat juga ikut maju dengan hadirnya dunia digital di dalam dunia pendidikan, dan kita jadi sadar bahwasannya kita perlu berkembang dan kita jadikan platform digital sebagai salah satu eh, tempat untuk kita berkembang menjadi lebih baik. Yang mungkin dahulunya kita punya information gap antara kita di Sumatera dengan kita yang di Pulau Jawa, dan kita memanfaatkan dunia digital dalam dunia pendidikan sebagai salah satu jalan kita untuk menerima informasi yang setara, sehingga kita dapat menjadi penerima manfaat pendidikan yang setara dan tetap mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan dunia. Sehingga kita juga nantinya setelah keluar dari lembaga pendidikan, setelah kita keluar dari dunia pendidikan, kita menjadi orang yang mampu beradaptasi, mampu bersaing di dunia kerja maupun dunia perubahan masyarakat lainnya. Nah, mungkin untuk presentasi hasil diskusi kita dari kelompok 3 ini terkait dengan desain thinking dunia pendidikan sejauh ini cukup. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah uh, share perspektif kita, diskusi kita untuk pada malam hari ini. Dan semoga nantinya hasil diskusi kita menjadi bahan pertimbangan untuk kita ke depannya menjadi generasi muda yang sadar akan dunia pendidikan dan bisa menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Oke, untuk hasil sesi presentasi saya tutup dulu. Saya Akbar dan terima kasih telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.